Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Uli dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelumnya, kalian kan sudah belajar tentang persamaan linear dua variabel dan tiga variabel. Nah, di sini yang kita akan pelajari adalah tentang pertidaksamaan nih sekarang. Apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kalau pada persamaan sebelumnya kita menggunakan tanda sama dengan, nah kalau pada pertidaksamaan linear ini kita menggunakan tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan itu ada kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, adapun bentuk umumnya itu hampir sama seperti pertidaksamaan linear dua variabel, hanya berbeda di tanda ketaksamaannya saja. Gimana sih langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian tersebut? Kalian ubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Jadi di langkah pertama ini adalah ganti tanda ketaksamaan dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua adalah cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari persamaan yang diketahui pada nomor 1 tadi. Nah, titik potong sumbu X ini terjadi ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Sedangkan titik potong sumbu Y terjadi ketika nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, gambarkan titik potong dalam diagram kartesius, kemudian hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, nanti garisnya ini bisa berupa garis yang putus-putus atau garis penuh tergantung tanda ketaksamaannya. Kemudian yang keempat, baru arsir daerah penyelesaian dengan melakukan uji titik. Nah, kita coba ya, kita lihat contoh dari penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, ingat tadi langkah pertama adalah ubah pertidaksamaan tersebut menjadi bentuk persamaan sehingga didapatkan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu dari persamaan 2x ditambah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, di sini titik potong sumbu X untuk Y sama dengan 0 bisa kalian lihat dengan perhitungan, nanti tinggal substitusikan saja nilai Y-nya sama dengan 0. Nanti akan didapatkan nilai X-nya sama dengan 3. Nah, dengan cara yang sama, kalian cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, cuman diganti nih. Kalau tadi Y-nya yang sama dengan 0, sekarang X-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan Y sama dengan 2. Nah, jadi titik potong sumbu dari persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 ini ada dua nih. Yang pertama adalah koordinat 3,0 dan koordinat 0,2. Nah, selanjutnya menggambarkan titik potong dalam diagram kartesius. Hubungkan kedua titik potong dengan sebuah garis lurus dengan ketentuan. Nah, tadi sudah dibilang kan, garis lurusnya ini ada dua jenis nih, bisa putus-putus, bisa penuh. Nah, jika ketaksamaannya hanya kurang dari atau lebih dari saja, maka garis lurusnya ini harus putus-putus. Artinya, titik-titik yang termasuk dalam garis batas itu tidak termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika ketaksamaannya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis lurusnya itu penuh. Nah, baru setelah itu kita akan mengarsir daerah penyelesaian dengan melakukan titik uji sebelumnya. Nah, uji titik ini kalian ambil salah satu titik yang ada dalam koordinat, bebas bisa berapapun. Nah, misal di sini yang Ibu ambil adalah titik 0,0. Nah, baru substitusikan titik 0,0 tersebut ke dalam pertidaksamaan yang awal. Jadi 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ibu substitusikan nilai x-nya sama dengan 0, kemudian y-nya juga sama dengan 0. Jadi nanti akan didapatkan hasil 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kan benar 0 kurang dari sama dengan 6. Sehingga karena hasilnya benar, maka 0,0 ini termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Sehingga arsiran itu ke arah 0,0. Jadi semua koordinat titik yang ada dalam
daerah himpunan penyelesaian ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Dan hasilnya ternyata dari titik uji itu adalah salah, maka arsiran itu ke arah yang berlawanan dengan titik yang diambil sebelumnya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada intinya, untuk mencari penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel sama seperti pada pertidaksamaan linear dua variabel. Hanya karena di sini adalah sistem, artinya terdiri dari lebih dari satu ya, lebih dari satu persamaan linear. Sehingga nanti daerah penyelesaiannya itu adalah irisan dari semua daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel yang ada dalam sistem tersebut. Sehingga langkah-langkahnya pun sama, yaitu yang pertama adalah mengubah semua pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, kemudian cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari setiap persamaan yang diketahui, kemudian gambarkan setiap titik potong yang diperoleh dalam diagram kartesius dan hubungkan sesuai pasangannya. Kemudian arsir daerah penyelesaian dengan melakukan uji titik untuk setiap pertidaksamaan. Nah, di sini contohnya adalah tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat, pada sistem tersebut ada 4 pertidaksamaan ya. Jadi nanti akan ada 4 garis, ada 4 daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian sistem itu adalah irisan dari keempat daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Rangka yang pertama, ubah setiap pertidaksamaan menjadi persamaan sehingga didapatkan 4 persamaan. Yang pertama 2x tambah 5y sama dengan 20, kemudian 3x tambah 3y sama dengan 18, x sama dengan 0 dan y juga sama dengan 0. Nah, kemudian di sini cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y dari setiap persamaan dua variabel yang diketahui ya. Karena di sini ada 2 persamaan yang memuat 2 variabel, sehingga nanti yang akan kita cari titik potongnya adalah persamaan yang 2x tambah 5y sama dengan 20 dan 3x ditambah 3y sama dengan 18. Nanti kalian cari titik potong sumbunya. Untuk 2x tambah 5y sama dengan 20 ini didapatkan titik potong sumbu x-nya adalah 10,0 dan titik potong sumbu y-nya adalah 0,4. Sedangkan untuk persamaan 3x tambah 2y sama dengan 18 didapatkan titik potongnya itu adalah 6,0 dan 0,9. Nah, nanti ini yang akan kita hubungkan oleh garis ya, sesuai dengan garisnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah menggambar setiap titik potong pada diagram kartesius lalu hubungkan sesuai dengan pasangannya. Jadi yang 10,0 nanti dihubungkannya dengan 0,4 karena ini merupakan titik potong dari satu persamaan yang sama. Nah, kemudian 6.0 itu dihubungkannya dengan titik 0,9 karena berasal dari merupakan titik potong dari persamaan yang sama. Nah, selanjutnya di sini karena ada 4 pertidaksamaan, artinya akan ada 4 titik uji ya, 4 uji titik yang akan kita lakukan. Nah, ini sama seperti tadi, uji titiknya kalian ambil sembarang titik saja yang ada dalam diagram kartesius. Seperti biasa, untuk memudahkan, Ibu ambil yang titik 0,0. Sehingga di sini untuk pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, didapatkan hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 20. Karena ini benar, artinya titik 0,0 ini termasuk dalam penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, sehingga arsirannya ke arah 0,0. Lakukan cara yang sama untuk pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18. Nah, di sini didapatkan 0 lebih dari sama dengan 18. Nah, ini kan salah. Karena hasilnya salah, maka 0,0 ini tidak termasuk penyelesaian dari pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18. Sehingga arsirannya ini harus ke arah yang berlawanan dengan titik 0,0. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0,
Nah, ini untuk memudahkannya, Ibu ambil satu titik, misalnya titik 1,1. Berarti nilai X-nya adalah 1, Y-nya juga 1. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga didapatkan di sini 1 lebih dari sama dengan 0, ini salah ya. Nah, karena hasilnya salah, maka 1,1 ini tidak termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Artinya arsirannya harus ke arah yang berlawanan. Ya, sehingga nanti akan kalian dapatkan bentuk hasilnya seperti ini ya, hasil akhirnya. Jadi kalau kita lihat di sini karena ada 4 pertidaksamaan, artinya akan ada 4 daerah penyelesaian ya. Penyelesaian sistem pertidaksamaannya itu adalah irisannya. Nah, untuk arsiran daerah penyelesaian nih, agar tidak bingung menentukan mana daerah yang terkena semua arsiran, dapat disiasati dengan membalik arah arsiran menjadi berlawanan dengan daerah penyelesaian, sehingga yang merupakan daerah himpunan penyelesaian ini adalah daerah yang bersih tanpa arsiran. Jadi, nah ini untuk arsiran yang pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Awalnya seperti ini, jadi arsirannya itu berlawanan ya. Nah, kemudian ini untuk yang arsiran untuk pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 20. Kemudian, nah ini arsiran untuk daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 20, 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini daerah akhirnya ini adalah daerah yang bersih tanpa arsiran. Nah, ini juga bisa kalian pergunakan ya. Ini hanya untuk mensiasati agar tidak bingung dalam menentukan mana daerah yang terkena semua arsiran. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear ini bisa kalian gunakan aplikasi yang bisa di-download di aplikasi Play Store. Ada yang namanya aplikasi GeoGebra ataupun Desmos Calculator. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ya, untuk memudahkan atau mungkin mengecek hasil jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan secara manual ya. Oke, sekian untuk pembelajaran matematika kita hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.